Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kuasa dan kemuliaan Tuhan ditampilkan dalam kitab Yeskiel dengan tanda-tanda yang ada di sekitar kehidupan sehari-hari. Baik digambarkan seperti pelangi, seperti angin ataupun awan dan berbagai macam hal lain. Kemuliaan Tuhan dinyatakan begitu dekat dengan kehidupan kita, bahkan dalam pengalaman sehari-hari, mengajak kita supaya semakin mengenali Tuhan dalam berbagai pengalaman hidup. Tuhan bukan yang ada di awang-awang, tetapi Tuhan yang nyata ada bersama kita. Dan kehadiran Tuhan menyertai kita dalam segala bentuk, supaya kita tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tetapi senantiasa bersyukur karena Ia ada bersama dengan kita. Dan kehadiran Tuhan tidak hanya hadir begitu saja, tetapi juga mencukupkan segala kebutuhan yang perlu bagi kita. Tuhan Yesus mengajari Petrus bagaimana ia senantiasa percaya dalam kasih Tuhan ketika ia harus membayar pajak. Dan Yesus tidak mengajarinya dengan kuasanya saja untuk tidak membayar pajak, tetapi justru sebaliknya, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, ia membayar pajak pula berdua. Apa yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan adalah melakukan pekerjaan. Petrus yang memang penjala ikan, dia harus pergi juga bekerja untuk mendapatkan kecukupan dari apa yang telah disediakan oleh Tuhan. Dan itulah yang terjadi di antara Petrus dan Yesus untuk mencukupi kebutuhannya, untuk membayar pajak, bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi, tetapi juga untuk menampilkan betapa kasih Allah menyertai dia. Kita mohon supaya kita dimampukan semakin mengenali dan hidup dalam kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Tuhan menyertai kini dan sepanjang masa.